Salam Pramuka. Halo adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai leadership atau kepemimpinan. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasan materinya. Yuk jadi pemimpin, kembangkan minat dan bakat kamu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, loh kok kepemimpinan nyambungnya sama minat bakat sih? Loh kan pemimpin sama minat bakat beda. Kalian benar, tapi kurang tepat. Ada kok hubungannya, ada kok keterkaitan antara jiwa pemimpin dengan minat bakat yang kalian miliki. Setiap manusia pada hakikatnya adalah seorang pemimpin. Kita nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu deh. Pemimpin itu bukanlah seseorang yang hanya memimpin suatu organisasi atau lembaga. Akan tetapi definisi dari pemimpin itu sendiri cukuplah luas. Sebelum memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Balik lagi soal ke minat bakat. Ketika kalian punya minat bakat terhadap sesuatu hal, kalian pasti akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalian akan menemukan yang namanya itu disiplin, tanggung jawab, dan konsistensi. Nah, dari sinilah jiwa kepemimpinan itu ada. Next, hakikat seorang pemimpin. Pemimpin itu satu, memiliki wawasan dan pandangan yang luas. Cerdas dalam melihat keadaan di sekitarnya, seorang pemimpin cenderung dapat mengambil keputusan dengan tepat dan efisien. 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Pemimpin yang baik umumnya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik pula. Hal ini penting dalam penyampaian gagasan. Seseorang dengan kemampuan berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik akan lebih mudah menyampaikan isi pikirannya baik dengan lisan ataupun tulisan secara terstruktur, jelas, langsung, dan terarah. Hakikat yang ketiga yaitu berintegritas. Integritas adalah komitmen yang dimiliki seseorang dalam mengambil sikap secara konsisten berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diterapkan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan pada diri kita untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan kepentingan yang sama juga. Jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang sebelum membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima secara matang dari orang yang dipimpinnya. Yang kedua, kepemimpinan otoriter. Pemimpin dengan gaya ini merupakan pemimpin absolut. Gaya kepemimpinan ini bisa dilihat dari cara seseorang pemimpin mengambil keputusan tanpa memikirkan orang yang terdampak keputusan yang diambil. Selain itu, kebebasan berpendapat orang yang dipimpin pun sangat terbatas. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan otoriter cenderung lebih egois. Yang ketiga yaitu kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif adalah gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin memberikan otoritas kepada tim yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis menempatkan dirinya antar tugas atau tujuan yang harus dicapai dan kesempatan untuk berkembang dari tugas yang diberikan. Jenis gaya kepemimpinan yang kelima yaitu kepemimpinan transaksional. Pemimpin dengan cara transaksional akan memberi imbalan atau reward jika tim yang dipimpinnya berhasil mengerjakan pekerjaan dengan kualitas yang memuaskan dan sesuai dengan target dan arahan. Yang keenam yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin dengan gaya transformasional selalu berupaya untuk mengubah timnya ke arah yang lebih baik. Perubahan ini bisa berupa penambahan skill set
dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih cepat. Jenis gaya kepemimpinan yang ketujuh yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpinan dengan gaya karismatik umumnya bisa menggerakkan massa atau tim yang dipimpinnya secara alami untuk menggapai tujuannya. Umumnya karisma seseorang terbentuk dari lingkungan di mana orang tersebut tumbuh, juga nilai-nilai sosial yang dianggap penting olehnya. Yang kedelapan yaitu kepemimpinan birokrasi. Dalam menjalankan tugasnya dalam memimpin sekelompok orang, pemimpin ini selalu mengacu pada SOP dan ketentuan yang berlaku. Jadi pemimpin ini lebih cenderung pada aturan untuk mengambil keputusan ataupun membuat kebijakan. Nah, dari beberapa jenis gaya kepemimpinan yang disampaikan, kalau kamu milih yang mana? Next, Hasta Brata, filosofi kepemimpinan. Hasta Brata berasal dari bahasa Sanskerta. Hasta artinya 8 dan Brata artinya perilaku atau tindakan pengendalian diri. Hasta Brata melambangkan kepemimpinan dalam 8 unsur alam, yakni bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang. Tiap unsur Hasta Brata mengartikan karakteristik ideal dari seorang pemimpin. Filosofi kepemimpinan Hasta Brata. Nilai luhur Hasta Brata ada 8 unsur alam kepemimpinan. Yang pertama yaitu bumi. Sebagai tempat kehidupan, bumi menyediakan semua kebutuhan dasar makhluk hidup. Bumi merupakan tempat yang kokoh dan senantiasa memberi pada semua makhluk. Seperti bumi, pemimpin harus mampu untuk memberi dan kokoh. Memberi tanpa pamrih pada masyarakat yang ia ayomi dan menjadi tempat pertama yang bisa diandalkan. Yang kedua, matahari. Lewat cahaya matahari, makhluk di bumi mampu hidup dan beraktivitas, senantiasa mendapat energi dari matahari, memungkinkan makhluk hidup untuk bertumbuh dan berkembang. Pemimpin memberi energi berupa visi, tujuan, dan alasan untuk setiap tindakan keputusan. Memberi seperti matahari adalah memberi dengan terus-menerus, hingga ia tidak menyadari bahwa telah berbuat banyak untuk orang lain. Yang ketiga, api. Api memiliki hukum yang jelas. Ia membakar apa saja yang menyentuhnya, walaupun bersifat merusak. Ia merupakan unsur alam paling adil di antara yang lain. Sifat api yang spontan namun stabil mencerminkan keberanian dan keyakinan kuat. Berani dan yakin untuk menghancurkan masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. Selain itu, sifat api yang muncul ketika menghadapi masalah juga mempresentasikan ketegasan dalam pengelolaan serta keberanian mengambil keputusan. Yang keempat, samudra. Hilir untuk semua sungai, padahal tidak semua sungai membawa air bersih. Walaupun begitu, samudra menerima air dari sungai manapun, entah itu kotor atau bersih. Seperti samudra, pemimpin adalah sosok yang membuka mata dan pikiran secara luas, menerima pendapat dari sekitar sebagai tanda respect kepada seorang pemimpin pada orang lain. Yang kelima, langit. Berbeda dengan horizon atau kaki langit, karena horizon hanya ilusi optik dari keterbatasan organ sensoris manusia, langit merupakan sebenar-benarnya atap bagi bumi. Langit adalah cakrawala. Ia adalah simbol bagi luasnya ilmu pengetahuan. Sosok yang menyimbolkan langit memiliki kompetensi, kemampuan, dan kecakapan yang dapat diajarkan pada orang lain. Yang keenam, angin. Angin dapat berhembus di mana saja. Ia terbentuk ketika ada perbedaan tekanan udara. Pemimpin yaitu seseorang, keberadaan dan pengaruhnya bisa dirasakan oleh sekitarnya. Keberadaan pemimpin bukan sebagai simbol dari kekuasaan. Ia adalah orang yang terjun menghadapi masalah dan peduli pada kondisi yang dihadapi. Yang ketujuh, bulan. Bulan hanya bisa dipandang di malam hari,
Ketika memandang bulan, ada rasa damai dalam gelap. Pemimpin harus menjadi sosok yang memberikan kedamaian pada sekitarnya. Rasa damai yang nyaman dan membuat hati gembira juga akan memberikan harapan pada sekitar ketika semua kondisi memberikan keputusasaan. Yang kedelapan, satu bintang. Satu unsur alam paling indah yang dapat dilihat ketika malam. Tidak hanya indah, ia memberikan arah mata angin pada mereka yang membutuhkan. Pemimpin menjadi pengarah dan pedoman bagi lingkungannya. Menjadi pengarah artinya menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain. Menjadi inspirasi artinya pemimpin memiliki satu prinsip dasar yang menjadi ruh kepemimpinannya. Pemimpin dari sudut pandang Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo di depan memberikan contoh atau teladan yang baik. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso di tengah-tengah membangun solidaritas dan semangat juang. Yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan dan pengaruh yang baik, memotivasi untuk berprogres ke arah kemandirian. Sifat-sifat yang harus dihindari seorang pemimpin. Yang pertama, adigang, yaitu mengandalkan kekuatan, kekuasaan di atas segalanya. Yang kedua, adigung, yaitu mengandalkan keluhuran. Yang ketiga, adiguna, yaitu mengandalkan kepintaran yang dapat menyebabkan kita merasa lebih hebat, lebih pintar daripada orang lain, dan menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Itulah sifat-sifat yang harus dihindari seorang pemimpin. Akhir kata sebagai penutup, kepemimpinan mencakup 3 aspek penting yang terdiri dari yang pertama, perubahan karakter dalam diri, karakter change. Yang kedua, visi yang jelas, clear vision. Yang ketiga, kemampuan atau kompetensi yang tinggi, competence. Ketiga hal tersebut dilandasi oleh suatu sikap disiplin yang tinggi untuk senantiasa bertumbuh, belajar, dan berkembang, baik itu secara internal melalui pengembangan interpersonal, kemampuan teknis, pengetahuan, dan lain-lain, maupun dalam hubungannya dengan orang lain, seperti pengembangan interpersonal dan metode kepemimpinan. John Maxwell pernah berkata, "The only way that I can keep leading is to keep growing. The day I stop growing, somebody else take the leadership baton. That is why it always is." Artinya, satu-satunya cara agar saya tetap menjadi pemimpin adalah saya harus senantiasa bertumbuh. Ketika saya berhenti bertumbuh, orang lain akan mengambil alih kepemimpinan tersebut. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih.